Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alwi. Jadi mereka ciptakan sendiri. Kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Indonesia berjuang dengan tetes darah sendiri, tidak melibatkan Habib. Habib didatangkan oleh Belanda, tidak mungkin membela Indonesia. Bapak tuanya kalian semua, tidak ada aku dari Habib. Habib yang kerja penak-penakan di Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pengajian Gus Abbas ya. Nah, jadi nanti di tengah pengajian Gus Abbas akan memutar sebuah teleponan dari mahasiswa Yaman langsung. Nah, jadi nanti dari mahasiswa Yaman ini kita akan menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan dan sangat mengerikan. Oke, langsung saja mari kita sama-sama simak video berikut. Niki telepon-teleponane mahasiswa Yaman bari koncone ning Indonesia. Itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian nggak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya, videonya ada 3 video aku wawancarai orang Badui itu bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman itu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden, dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya.
bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Ya, nyatanya mendirikan partai komunis juga, Dian Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Dian Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Tahu ada dengarnya kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Ya. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kubur palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman. Dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana Gus? Lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi. Atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia nggak ada. Jangankan orang awam ya. Orang Baduinya saja kita tanya, mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Ya mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab. Sampai nanti boleh buka YouTube. Itu adalah kisah pelajar Yaman. Jadi itu semua adalah merupakan sanes kisah dongeng. Niki
di antara pelajar Yaman yang menelusuri yang ada di Yaman. Ternyata pembuatan makam palsu itu sejak di Yaman sudah ada di Aden. Bukan di Indonesia saja. Itu dalam rangka menguasai Yaman. Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alwi. Jadi mereka ciptakan sendiri. Kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Jadi penciptaannya itu sejak zamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi sejak itu baru dibuat. Jadi kesananya nggak ada. Jadi yang namanya Ba'alwi itu para sahabat Rasul ini diantara yang menelusuri juga, ini dia juga menelusuri langsung tanya ke Darul Hashimi, yaitu apa, Naqobatul Hashimi, yaitu adalah nakobah lembaga yang mencatat Banu Hashim, yaitu adalah keluarganipun Kanjeng Nabi. Itu ternyata di sana tidak mengisbat Ba'alwi, bahwa Ba'alwi bukan Hashimi, itu awas, mereka itu Yahudi. Jadi poros cerek, poros rawu, poros dulur, tuh kisahnya seperti itu. Dan ini bukan satu dua orang, masih banyak. Hujah-hujah mereka di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab mereka, termasuk kitab-kitab yang diberikan, itu sudah dibongkar semua di batang para ulama. Bukan satu dua kitab, 200 kitab langkung para sahabat Rasul. Maka dari itu para sahabat Rasul keadaannya seperti ini. Kebetulan niku wonten teng Indonesia dan di framing dumateng Belanda bahwasanya Ba'alwi atau mereka itu adalah keturunanipun Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, wong Purbalingga mripate wuto kabeh 200 tahun. Iki para sedulur. Maka dari itu Bapak Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan muslim sing paling terkenal oleh penghargaan tahun 2014 karena menulis satu buku sejarah yang sangat fenomenal, yaitu adalah Atlas Wali Songo. Ngendika sampeyan iki kudu ngati-ati, iki Belanda mendatangkan Ba'alwi itu tahun 1832, sementara pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu pada waktu itu diculik atau diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda, yaitu tahun 1830. Jaraknya mung 2 tahun setelah ditangkapnya Diponegoro, mereka mendatangkan Ba'alwi dari Yaman. Para sedulur, logikane sampean dinggo, akale sampean sing cerdas wong Purbalingga. Pada waktu para ulama, para kiai yang semata-mata memerdekakan kalian semua untuk Indonesia, saking Belanda, saking sekutu, saking Portugis, saking Jepang, berjuang lebih daripada 350 tahun sampai dicak dumateng Profesor Dr. Senuk Hogro yang ngendiko, jarane Senuk Hogro yang ngendiko bahwasannya yang menggiring atau yang memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dari mulai tahun abad ke-9 sampai ke abad ke-19 adalah para ulama, para kiai. Mereka itu adalah para sayyid, para syarif, keturunan Kanjeng Nabi. Ki sampeane kudu mikir wong Purbalingga. Para sayyid, para syarif diakui dumateng Profesor Dr. Senuk Hogro, diakui yang memimpin Indonesia untuk merdeka dari Belanda, untuk memerdekakan diri dari Portugis dan Jepang adalah dipimpin oleh para sayyid, para syarif, termasuk Pangeran Diponegoro niku disebutnya sayyid. Memang namanya wonten sayyid kan? Para syarif, para sedaya pawon. Maka dari itu para sedulur, Bapak Profesor Agus Sunyoto ngendiko, para sayyid, para syarif, tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahun 1790. Sudah zaman mendekati zamannya Diponegoro, pasca zamannya Sultan Agung. Niku dugi napa sebab para sayyid, para syarif niku wonten Hijaz niku badhe dipejahi, dipateni dumateng Wahabi. Akhirnya Melayu ini mendi ning Indonesia. Kenapa? Karena ning Indonesia kawit abad 9 wis akeh sayyid, wis akeh syarif. Sinten Sayyid Bani Syarife? Wali Songo, termasuk para ulama sepuh-sepuh Wali Songo, termasuk As-Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Samarqandi, Maulana Maghribi. Niku sedorone sayyid asale saking Hijaz. Begitu datang di Indonesia berbaur dengan orang Indonesia,
datang di Indonesia kawin ning kono bari wong Indonesia, bercampur bari Mataram Islam, bercampur bari Majapahit Islam, bercampur dengan Pajang Islam, bercampur dengan Demak Bintoro, bercampur dengan yaitu adalah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Akhirnya para syarif para rasul, maka itu para sayyid para syarif sing anyar teko saking Hijaz, begitu ada pergerakan untuk memerdekakan Indonesia, mereka bersatu padu bersama Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung, bersatu padu bersama rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada waktu itu pertempuran Belanda niku kerugiannya sangat luar biasa menghadapi pasukan Diponegoro. Akhirnya para syarif para rasul, Belanda niku khawatir bisa-bisa jangan sampai ada pergerakan semacam Diponegoro malih. Tahun 1830 Diponegoro ditangkap, diasingaken. Kemudian para rasul Belanda sekutu, Belanda nih akhirnya ngejar-ngejar para sayyid para syarif, dikejar-kejar arep dipateni, ana sing dipancung endase, ana sing dipenggal kepalane, ana sing dicincang, digetak-getak para sayyid para syarife, akhirnya padha lunga kabeh nyebar ning alas-alas. Milo zaman saiki kadang-kadang ono ning alas tiba-tiba ditemukan makamnya sayyid ini syarif ini, karena itu adalah lari daripada pengejaran Belanda. Artinya apa? Belanda itu ora seneng ning Sayyid, Belanda itu ora seneng ning Syarif, Belanda itu paling ora seneng ning putuhe Kanjeng Nabi. Iku sampai tahun 1830 ada sebuah pertanyaan. Tahun 1832, 2 tahun setelah pengusiran para Sayyid para Syarif, pembunuhan para Sayyid para Syarif, setelah yaitu adalah ditangkep Pangeran Diponegoro, 2 tahun setelah itu 1832, kenapa Belanda mendatangkan Ba'alwi dari Yaman, dan itu Ba'alwinya di branding ini putune Kanjeng Nabi sing sebenarnya. Kenapa Belanda orang mateni? Kenapa Belanda justru mendatangkan? Kenapa Belanda bekerja sama dengan Ba'alwi kalau memang itu putune Kanjeng Nabi? Orang mlebu akal wong Purbalingga. Lah itu para syarif para rasul. Wong Ba'alwi niku para syarif para rasul sing dutikaken sapa? Londo. Sejarah ono wong nyong duwe sejarah masuk ke Islam ning Indonesia akeh buku-bukune akeh nyong. Termasuk bukune Pak Agus Sunyoto kuwi akeh kowe nyong. Kali diwaca marang sampean. Gino apa mboten? Iku para syarif para rasul. Ba'alwi habaibiki tekoni Indonesia sing gawa sapa? Londo. Iki anggere nyong ngomong kaya dudu berarti nyong ku sengit ning Habib, ora. Nyong ki lagi cerita ning sampean apa anane ben ceritane ning Habib aja diumbul-umbulaken akhirnya sampeane wuto. Gino mboten? Ki nyong lagi ngomong sebenarnya ki Belanda sing gawa ben akale sampeane jalan, ben logikane sampeane jalan mlaku. Belanda sing dukiaken nganggo apa? Nganggo kapal Londo. Bayar apa ora? Ora. Gratisan. Sing toko piro? Ratusan ribu. Kok bisa gratisan? Toko ning Indonesia. Yo. Arep apa ning Indonesia? Arep kerja. Kerja ning sapa? Kerja ning Belanda. Ono sing dadi kapiten. Sampai ono sing jadi mufti diangkat jadi ketua ini, kepala kantor ini. Sampai terakhir profesor adalah di antara yang dijadikan mufti Belanda untuk Batavia adalah Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwasanya pergerakan Indonesia, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan pergerakan, tapi itu pemberontakan. Torekoh tasawuf yang ada di Indonesia itu sesat. Maklum, kenapa? Lah wong Utsman bin Yahya kono apa sih dadi kerjane ning Belanda kok mulane semua penghargaan sapa? Ya Belanda. Wong pekerja Belanda. Begitu wis ning kono balik tekan ning omah dipai apa? Dipai tanah ning Belanda, dikai omah ning Belanda. Habaib dari bangsa Yaman dipai omah ning Belanda, dipai tanah ning Belanda. Tanah hasil daripada ngerampas ning mbok tua bapak tuane sampean iku nganggo Ba'alwi, nganggo bangsa Yaman. Para sedherek para sedulur sedaya pawon kanggo iku asing Londo teko
ning kene di gratis ning Londo, kerjane kerja ning Londo, dipai duit dipai gaji ning Londo, dipai omah ning Londo. Nyong arep takon, kira-kira angger Baal wi Habib zaman kemiyen nglawan Londo ki wani apa ora? Jawab. Wani apa ora? Kira-kira angger seumpama anak pergerakan Indonesia perang bari Belanda, kira-kira Baal wi ngeloni Belanda apa melu marang Indonesia? Berarti logikanya sampai wis jalan ya. Orang mungkin melu marang Indonesia, logikanya sing pinter aja digoroi sampai. Gino mboten? Apa sampean meletot-meletot ning nyong? Melotot tetok ngupai mangan ora sampean iki. Ora usah dipikiri kari dirongokna bae. Kulone keter Gus, keter apa? Mikiri Islam gaya nemen wong rapak mikiri Islam patungan mulutan ora gelem sampean iki. Mikiri Islam apa potongan medit kaya kiye. Ono kiai tek kabeh ora dipai mangan ki medit-medit nemen dadi wong. Para syirik para rasul paham napa paham? Faham napa faham? Ki nganti Belanda menyusun kasta. Sumerep kasta, tingkatan strata sosial. Kasta sing paling dhuwur Belanda. Nomor 2 setelah Belanda adalah Baalwi dengan Cina. Sing paling ngesor kaya dene kasta sudra sopo rakyat Indonesia. Milo nganti zaman saiki sing arane Baalwi Habib Yahudi Baalwi ora bisa ngormati sampean sebagai Indonesia. Wong Indonesia ora bakal bisa karena ngrasane dheweke luwih dhuwur sing rakyat Indonesia. Iki bahaya, Pak. Menenyong kadang-kadang rada gemes ning wong sing gelem dadi budake dengan dejongo sing bela-bela. Ki wong kampleng siji-siji beres yo. Dadi wong Indonesia kayak kowe sampean. Kowe dudu darah pejuang bae. Gini apa mboten? Paham apa mboten? Iki para siapa? Ada lagi yang mengatakan Profesor Doktor adalah Salahuddin Al-Bakri. Nanti ke para Rasul gerakan Baalwi kawit Irak nganti kerana Hadramaut, gerakan Yahudi melebu Islam adalah Syiah Imamiyah. Milo fanatik dumateng imam, pimpinannya disebut imam. Fanatik ning imam, fanatik ning ulama-ulama kiai dheweke ngungkuli fanatik ning kiai sedene. Milo aja aneh angger Baalwi habaib ngalem ulama kiai habaib ngungkuli sedene. Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dasmu. Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Karomahnya lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tapi karena tawadhu maka Faqih Muqaddam mazhab Syafi'i. Hati-hati, ini cerita sing ora bener. Ke sampean ke kudu ngerti. Angger orang nyong orang mangap-mangap ke wong Purbalingga ketipu terus sih. Nyong pegel mangap-mangape. Ki bar ngaji ana mangan apa ora? Ya Gus tenang Gus bar ngaji mangan ya tahiyya ya lagi nunggu Gus Ridho ya kaya kowe ora dipae mangane bar ngaji. Ku jarane wong Purbalingga bar ngaji mangan ya bajingan bar ngaji mangan. Angger nyong bar ngaji jaluk mangan kok ana sing ngomong Gus apa ki kiai bajingan bar ngaji jaluk mangan dasmut. Mumet apa mboten? Mumet apa mboten? Ya mumet ora apa-apa. Nyon durung mangan ya mumet pada baik. Ora apa-apa mumet. Nek mumet metu kringete medal, nek medal kringete syarafe aktif, nek syarafe aktif awake sehat. Nek awake sehat insyaallah dawa umure. Wong dawa umure asale sing awake sehat asale sing syarafe aktif asale sing medal kringete asale sing puyeng-puyeng mumet-mumet. Mila wong rapak kepengen dawa umure gampang apa madosi nglurui sing mumet-mumet sing puyeng-puyeng insyaallah dawa umure kringete metu terus sih. Ora usah olahraga insyaallah.
Ora percaya delengen koncone sampean kah, tanggane sampean sing uripe unggal dina mumet, ora duwe-duit mumet, tukaran gegeran bari bojone ya mumet bae, unggal dina uripe mumet bae. Kek uripe ora mati-mati awet nemen 97 tahun masih seger terus. Niki jenenge bibarokatil puyeng wal mumet. Nggih napa mboten? Iki Syiah Imamiyah termasuk cerita wonten dumateng Hadramaut dumateng sejarah. Iki Ba'alwi banyak memberontak dumateng pemerintah yang sah. Mila nyong ngotot-ngotot ngati-ati ning pergerakan Ba'alwi. Lagi zaman wingi ono FPI Front Pembela Islam niku niate apa ngepung istana, ngelek-elek presiden, menjatuhkan yaitu adalah harga diri pada presiden. Saya tidak bicara masalah personality. Kalau personality, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu personality. Tapi ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sudah jadi presiden, beliau sudah bukan bicara personality lagi, tapi beliau sudah menjadi presiden rakyat Indonesia. Beliau adalah lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Ojo dielek-elek, orang dijatuhkan karena ini akan terjadi fitnah. Iki Ba'alwi ngumpulaken wong ning Jakarta mau menjatuhkan sampai presidennya sampeyan dikodok-kodok, dielek-elek, subhanallah. Baru terjadi di Indonesia orang semacam ini. Ini angker pemerintah ora waspada, angker TNI ini menang baik, angker polisi pura-pura budak Indonesia hancur ke depan. Sing gemesi kadang-kadang ono anggota polisi sing jadi muhibbine Habib yen dasmu. Ono anggota TNI sing sujud-sujud nganti nyong ndeleng ono petinggi Polri dikongkon ning Habib niku adolan daster di video, dasternya dijepet-jepet kaine enak nemen, Masya Allah. Ini sangat menjatuhkan, ono video. Tapi kalau sumpah disebarkan jangan. Kasihan polisi kita. Artinya sudah seperti itunya perbudakan itu. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka negaranya hancur. Hadramaut itu tidak ada apa-apanya. Indonesia itu negara yang beradab, lebih hebat ketimbang Yaman. Cuma macam-macam ente, Beb. Kalau ada Habib di Purbalingga ngomong bahwasannya Habib lebih hebat ketimbang Indonesia, negara Habib Tarim lu hebat di Indonesia, madep ning arepane nyong, buktikan sejarah. Orang bener kamplang sisa nyong ngomong sembarangan. Jangan suka meredahkan bangsa Indonesia. Kalian hidup di Indonesia, harus hargai orang Indonesia. Mengkonon beangel nemen sih, malah dhewe tarim ning tarim iku nganti tekaning WC donge bakal diijabah. Berarti artinya tarim bari Mekah luwih hebat tarim. Ada upaya memalingkan masyarakat Indonesia dan Malaysia dari Mekah ke Tarim ke Yaman. Seolah-olah Tarim itu lebih hebat daripada Mekah. Yang namanya Tarim itu isinya wali semua. Ora sepisan-pisan ana Habib metu kumise ning Tarim kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Pantesan Ba'alwi wali kutub akeh nemen. Jebole apa syaratnya gampang nemen metu kumise tok. Di framing sedemikian rupa, kotane kota wali, kota suci, 1000 wali, nganti habaib iku ora kedeleng ning nyong mangkat haji niku jarang, Pak. Ono sih ono, tapi jarang. Gini apa mboten? Masya Allah, seolah-olah Mekah dan Madinah tidak apa-apanya dengan Tarim. Ini Syiah Imamiyah lamun dibelokake sampean sesat niku, Pak. Sampean niku bakal dibelokna akidah syariah. Para sering para sedulur sedherek. Ini Indonesia harus bergerak, jangan diam saja. Pembelokan sejarah Indonesia. Kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak pernah merdeka. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Omong kosong karena pembual pendusta. Sampai harus percaya. Ini prinsip, ini masalah prinsip. Nyong wani kaya ke Mardi nyentuh prinsip ini, nyentuh prinsip ini. Paham napa mboten? Ceritane kayak kowe sih bisa ngomong kayak kowe. Gini mboten? Tokoe badhe teko nang Londo sing bisa merdekakan Indonesia sing endi?
Habib iku ngomong sembarangan iku. Dikirane Indonesia wong bodoh apa? Yang keraku ora mangap-mangap ki awakmu ora ngerti-ngerti kendasmu ki. Digoroi terus. Keder pe marung irung-irunge dawa-dawa sih. Jenggote dawa-dawa. Ki paling seneng marung jenggot ki wong Purbalingga ki wong jenggote dawa wis Gus. Waliullah dasmut. Ning kampunge nyong be akeh kok jenggote dawa-dawa ora bisa ngaji, ora bisa maca Quran. Apa ya wedhus kacang. Faham napa mboten? Ojo kena diapusi ya. Indonesia berjuang dengan tetes darah sendiri, tidak melibatkan Habib. Habib didatangkan oleh Belanda, tidak mungkin membela Indonesia. Sing metu gede dudu Habib, apa bapak tuane sampean. Sing dikuang nganti mlayu tekan alas, mangane godhong, minume banyu butek sing kali sapa? Bapak tuanya kalian semua. Tidak ada aku bari Habib. Habib yang kerja penak-penakan ning Belanda. Anggur ana sing ngomong maning wani-wani ning Purbalingga. Anggur ana Habib ke Indonesia orang bisa merdeka, tampakan ke cangkem Habib Gus. Halal nih sampean. Apa sebabnya orang bener ke kifip bohong. Dari mana sampean ngomong bicara seperti itu? Gini mboten. Yang ora ditamplek orang ngerti-ngerti ya. Faham? Ya sing wani nyong bae, sing modal kaya ya kumis tok dawa. Faham napa mboten? Yang bergerak itu harus NU Nahdlatul. NU ne mendi, Ansore mendi, Bansere mendi. Itu PBNU-nya mana, muslimatnya mana, fatayatnya mana? Masya Allah. Korban kabeh wong NU sebab sing seneng ning Habib wong NU. Wis aja tutup mata kayak bener kayak kowe. Ning Muhammadiyah ora nang Habib sebab wong Muhammadiyah ora seneng marang Habib. Korbannya akeh wong NU, sing disesataken wong NU, ana wong bodoh, ora bisa maca kitab, ora bisa maca Quran, mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, iku sikile dicucup-cucup. Sapa sing nyucup? Ya wong NU. Gini apa mboten? Masya Allah. Nganti ana wong elek-elek kaya NU. Mengharamkan untuk bergabung dengan NU. Ngelek-elek Banser bari Ansor. Nganti kue ono banyu aku didonin dheweke ngono kuwi didol 200.000 dituku sapa sing nuku? Wong NU. Sing ngombe sapa? Wong NU. Korban kebanyakan orang NU. Pengurus NU ini mendi bae. Model potongan mengkono ribut anggaran pilkada tok ya repot gitu. Sampai sih dari Banser copot bel orangnya sampai. Kalau tidak bisa menjaga Indonesia. Kalau Anda sekalian tidak bisa menjaga muru'ah Nahdlatul Ulama. Kalau Anda tidak bisa menjaga muru'ah para ulama, para kiai. Copot lorengmu, copot baretmu. Tidak pantas Anda menjadi pengkhianatnya para ulama, para kiai. Wis bahaya nganggo NU. Sing ngancuraken dakwah NU itu Ba'alwi, Pak. Ba'alwi bari HTI Wahabi. Awas hati-hati dua orang, Wahabi bari Ba'alwi. Ba'alwi keterlaluan mengatasnamakan Ahlul Bait Rasul, cucunya Kanjeng Nabi. Wahabi keterlaluan untuk tidak mencintai. Maka kata Rasulullah pernah berisyarat 1400 tahun yang lalu, ya Ali, orang yang paling sesat yang ada di umatku ada dua. Satu adalah orang yang terlalu mencintai kamu. Seolah-olah dheweke Ahlul Bait Rasul temeni Kanjeng Nabi nganti sesat. Wong sing elek-elek ora pernah sembahyang dicucup-cucup. Nomor loro, wong sing terlalu benci kepada kamu, benci ning sahabat, wong Wahabi. Iki Wahabi bari Ba'alwi, Syiah Imamiyah sudah diisyaratkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Wis ono sampean kudu hati-hati ki wong Purbalingga. Aja meneng bae wong NU. Sampean Banser jare PKD. Pelatihan kader dasar, jare sampean diklatsar. Iki umur anak Nahdlatul Ulama dijatuhkan.
Kang Said Agil, ulama-ulama NU dijatuhkan muruahnya, dijatuhkan marwahnya, dijatuhkan harga diri dan kemuliaannya, nganti ulama NU nama baiknya hancur busuk, nganti wong Jawa Barat enggan memilih NU, orang gelem ngintil NU. Ini akibat ulah, bukan sekedar ulai Wahabi tok, tapi cangkeme Habib sing ora bener sing tampol di sampeyan. Gino mboten? Masya Allah Pak, Habib iku anggal ngundang Kang Said Agil, Buya Said, seorang ulama yang sangat alim dan kealimannya diakui oleh Bayai Mahros Lirboyo. Said niku murid aku sing alim. Dielek-elek nek ngundang Kang Said, si Said. Si Said Syiah, si Said liberal, antek Yahudi, iki framingnya cangkeme Habib kayak kue, nganti wong PKI ninggalaken NU, orang gelem ngintil NU, sebab apa? Ulah cangkeme Habib sing ora bener. Ben sampeyan kudu ngerti. Tok sampeyan mau nang Jakarta, ning Purbalingga tapi enak kakek NU. Mau sampeyan Jakarta, Bekasi, Kerawang, Banten, monggo sampeyan mriku. Banser bari Ansor dicegat. Di kafir nih wong. Ini akibat hasil daripada framingnya kaum Ba'alwi seorang bener marang NU. Hasilnya wong ora gelem mlebu ning Banser seolah-olah berlawanan bari Islam. Ini bahaya NU. Nanti akhir wong Tangerang direbut oleh Ba'alwi, kekuatan Kerawang direbut oleh Ba'alwi, Bekasi ini entek, DKI ini entek, merambah sampai taring Tasik tahun 80, pusat daripada Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Tasik itu Jawa Timur dan Jawa Barat. Sekarang entek kabeh NU ne ora nanap. Kekuatannya enggak ada NU di Tasik. Saya menelusuri untuk mendirikan PWI, kiai-kiai ini ora pada gelem. Ora pada wani, apa sebab akan ngubuhin Ba'alwi kabeh. NU tidak berkutik. Pada waktu ada masalah di TKI para seluruh Banser muncul, begitu Banser muncul dengan kekuatan sekian orang, ternyata itu Banser arti kroyok ning ribuan orang, Banser mundur. Itu menunjukkan kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dipecundangi oleh kaum Ba'alwi ada di KI. Supaya ben sampeannya jembela terus. Seorang saat dipikiri kali dirokna baik. Mongko angger wis keselnya pragat dewek kok. Paham dong Mbatan? Kang Said diundange si Said. Nganti para Prasur. Gus Yakut diundange si Yakut. Gus Mustafa Bisri disebutnya diundange si Mustafa. Sementara mereka kalau memanggil dengan panggilan yang sangat mulia, Al-Habib Al-Fadil Sahibul Barakah wal Karomah, Al-Habib ini endasmu. Padahal ilmu mereka jauh dengan Kang Said, ilmu mereka jauh dengan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi bagaimana politik mereka, strategi mereka dalam mereka membusukkan ulama-ulama Kiai Indonesia, mengunggulkan ulama-ulama Kiai di kalangan mereka sendiri. Iki kudu hati-hati sampai iki. Betawi entong, Bekasi entek, Tasik entek, merambat Cianjur NU tidak bisa bergerak, Ciamis tidak bisa bergerak. Bahkan di daerah Panjalu wis akeh pengaruh Ba'alwi. Padahal Panjalu itu termasuk Kali Songo. Betapa NU di sana tidak bisa bergerak. Belum sampai sama iki Banser bari NU masih ngono bermain-main dengan strategi politik yang liciknya kaum Ba'alwi. Iki sampean salah entek sampean. Hari ngundang Pak Jokowi cokodok, subhanallah. Awas panjenengan. Nanti yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah lambang negara kita. Lambang kedaulatan rakyat kita. Presiden ojo dielek-elek mas sampean. Kalau ada yang menjelek-jelekan presiden kita, seharusnya sampean sebagai rakyat Indonesia harus marah. Siapapun orangnya. Urusan panjenengan milih Jokowi taura, urusan panjenengan milih Prabowo taura, itu adalah merupakan suksesi kepemimpinan dan itu adalah kembang daripada demokrasi. Tapi jangan sampai panjenengan merungkap menentang pemerintah yang sah, kepengen gawe pemerintah sendiri. Itu gaya-gaya daripada Syiah Imamiyah, si dilawani Ba'alwi ingin merebut kekuasaan Indonesia. Di balik dheweke
ngumpulaken masa atas nama putuwe Kanjeng Nabi. Nah, sampai Kanjeng Nabi untuk kepentingan politik. Nah, sampai Kanjeng Nabi untuk sesuap nasi. Ini betul-betul orang yang paling zalim di hadapan Rasulullah SAW. Faham? Ki Ma'ruf Amin, wakil presiden. Pada waktu itu Ki Ma'ruf Amin itu mau dicalonkan jadi wakil presiden. Ki Ma'ruf Amin, ulama Nahdlatul Ulama, ulama yang sangat alim. Bari Ba'alwi, sok 100 Ba'alwi ngelawan Ki Ma'ruf orang bakal menang. Nyong jamin orang bakal menang, Pak. Habib kadang-kadang mau Quran orang bari tajwid. Gini mboten? Nah, Rasulullah kadang-kadang orang paham. Iki para siapa Rasul? Ki Ma'ruf Amin, ulama NU, ulama Nahdlatul Ulama, wong sing paling alim ana ning tanah Banten, ilmune ning kono sanate nyambung dumateng yaiku adalah Mbah Yanawi Banten. Niku para siapa Rasul? Oknum Habib bicara di depan jamaah, ngajari jamaah. Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaah jawab babi. Babi apa babi? Sekali lagi disebutkan nama Ki Ma'rufnya, cuma namanya doang. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Angger sampean ngintil ning Habib si model kaya kiye iki akhlake rusak apa rusak? Akide rusak apa ora? Masya Allah. Faqih Muqaddam bisa ngatur wong mlebu neraka, mlebu swarga, mlebu neraka. Gusti Allah iku angger arep nganjingaken wong ning swarga, izin dingin ning Faqih Muqaddam. Berarti seolah-olah Faqih Muqaddam otoritasnya lebih tinggi daripada Allah. Kicare sampean akidah sampean rusak apa ora? Si model kayak kowe dikintil Mas sampean. Mbae nyong bisa mi'raj sedina ping 70, Kanjeng Nabi selawase urip ping 1. Berarti ana wong sing luwih hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Sapa? Faqih Muqaddam sing Ba'alwi model kayake rusak napa mboten? Rusak akidah wong NU, rusak akhlake wong NU, rusak syariate wong NU. Ana sing ngomong, ana wong mati ning Habib dipahi surat bae ning sore endas. Wong kue digomong, fulan bin fulan, saya ngerti. Aneh ngerti ente itu nggak pernah sholat, aneh ngerti ente itu nggak pernah puasa, aneh ngerti ente itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, aneh ngerti ente itu suka berzina, aneh ngerti ente itu adalah banyak dosanya, tapi aneh tahu ente itu mencintai Habib. Kalau ketemu dengan Munkar Nakir, tolong sampaikan surat saya, kasih kepada Munkar Nakir, ente masuk surga, nggak usah dihisab lagi. Artinya uang itu ora perlu sembayang, ora perlu puasa, zina nyolong ora apa-apa, sing penting demen marang Habib mesti mancing swarga. Iki angger kayake wong akidah Ahlussunnah wal Jamaah ning Purbalingga rusak apa ora? Ki NU ne menang bae. Jarene sampean bentenge Ahlussunnah. Aneh ning pengurus NU bari banser kayak gini nyata. Di saat kiainya Gus Dur di buta mata buta hati ning Ba'alwi Anda terdiam. Di saat Ki Ma'ruf Amin di babi-babi ente menang baik. Di saat Banser Ansor di PKI anti kalimat tauhid, bukan sekedar dari mulutnya orang-orang Wahabi dan HTI, termasuk dari mulutnya Habib nganti di Sumatera niku akeh sing anti Banser anti Ansor dikirai anti kalimat tauhid, dikirane adalah ono PKI ne. Ente diam. Nganti lagi wingi Gus Yakut dipadakan bari iblis ente meneng bae. Kiai NU diele-ele ente meneng bae. Gus Dur diele-ele ente meneng bae. Ki Ma'ruf Amin di babi-babi ente meneng bae. Secara NU dibelokkan ente meneng bae. Banser bari Ansor dibilang ada PKI-nya ente meneng bae. Tapi angker Habib disenggol ente ngamuk-ngamuk nyong arep takon ente ku wong NU bener ta ora? Sok jawab. Ente di Banser bener apa ora kowe? Mana sing dimusuhi ku wong si pada bae wong NU ne tega nemen kowe niku. Gus Abbas ora bener, Ki Umar ora bener, ndasmu. Gini apa mboten? Ya Allah ya Rabbi. Maka dari itu para sedulur,
Mari kulo sareng panjenengan bergerak sarang-sarang seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan tanggung jawab kulo, ini bukan tanggung jawab Kiai Imaduddin, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Tanggung jawab kita bersama sebagai warga Nahdlatul Ulama harus ada di garda depan perjuangan bangsa. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Gus Abbas ya. Nah, ini merupakan bisa kita bilang fakta baru dan fakta yang sangat mengejutkan kita sekaligus sangat mengerikan kita ya. Nah, tadi Gus Abbas sempat memutarkan sebuah video yang seorang mahasiswa Yaman teleponan sama seorang Gus ya, atau seorang kiai. Dan jadi nanti di dalam di dalam percakapan itu kita temukan bahwa mahasiswa Yaman ini mengungkapkan fakta yang bahwa di Yaman itu tidak seperti dan apa yang diceritakan oleh para habaib ya, yang ya serba wah dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sana juga dari segi polemik nasab Ba'alawi sangat sangat meresahkan ya, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia. Nah, jadi di dalam teleponan itu mahasiswa Yaman itu kita temukan bahwa asal muasal daripada Ba'alawi itu adalah orang Yahudi ya. Pantesan ketika Dr. Sugeng itu bersikeras bahwa gen kebanyakan daripada Habib itu adalah haplogrupnya G ya, bukan J. Nah, jadi ini merupakan fakta baru lagi bahwa dari kesaksian mahasiswa Yaman ini asal muasal daripada Ba'alawi itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang yang dibantai, yang disiksa oleh Presiden Jerman pada waktu itu, lalu kemudian mereka kabur dan kemudian ada yang ke Yaman dan lain sebagainya. Nah, di Yaman ini mereka mendirikan sebuah partai ya. Kelamaan mereka bertambah besar, lalu kemudian mereka mendirikan sebuah partai PKI yang pengurusnya dan lain sebagainya itu merupakan dari semua klan yang kita kenal sekarang ini ya, dari Assegaf, dari Shihab dan sebagainya. Nah, ini ya menurut mahasiswa Yaman yang kita dengar barusan tadi. Lalu kemudian ketika mereka besar, mereka menang, lalu kemudian semuanya dirubah menjadi syariat Yaman itu menjadi syariat Islam ya, seperti sedia kala. Nah, tapi kemudian ketika partai mereka kalah, bukan dari golongan mereka yang menjadi presiden, semuanya dibalikkan lagi. Lalu kemudian ketika mereka semuanya diberantas oleh pemerintah Yaman yang sah pada waktu itu, nah akhirnya mereka dikejar sampai ke padang pasir dan sebagainya. Nah, ternyata ketika mereka dikejar, maka ditemukanlah oleh Belanda ya, orang Belanda, lalu kemudian orang yang dikejar ini mereka diangkut atau dibawa ke Nusantara pada saat itu merupakan Indonesia jajahan daripada Belanda. Nah, jadi dari seorang oknum habaib inilah bahwa Belanda berhasil melumpuhkan kekuatan Islam di Nusantara pada waktu itu. Salah satunya kisah yang disampaikan oleh Gus Abbas, yaitu Pangeran Diponegoro. Ini merupakan sesuatu kekuatan Islam yang sangat luar biasa sekali. Tapi politik Belanda bahwa Islam harus dilawan dengan Islam, syariat harus dilawan dengan syariat. Maka daripada itu Diponegoro dulu ketika itu Pangeran Diponegoro setelah ditangkap, lalu kemudian Syarif dan Syarifah, karena Belanda tidak senang dengan itu, keturunan asli daripada Rasulullah SAW dikejar, kemudian dibantai dan lain sebagainya. Nah, setelah semuanya pergi, maka Belanda memperkenalkan Habib yang dibawa dari Yaman ini, lalu kemudian diperkenalkan bahwa inilah keturunan Rasulullah SAW. Nah, menurut versi Gus Abbas seperti itulah sejarah kelam daripada Habib Ba'alawi. Nah, kalau kita merujuk kembali ke di telepon mahasiswa Yaman itu juga ternyata banyak
pemalsuan makam-makam di sana. Salah satunya ada di daerah Aden ya. Di daerah Aden itu ternyata banyak makam-makam yang kosong lalu kemudian dibuat misalnya atau tandanya sebagai marga Ba'alawi. Lalu kemudian ketika itu masyarakat tahu dan semuanya dibongkar dan sebagainya. Ternyata pemalsuan-pemalsuan makam itu tidak hanya berada di berbagai daerah di Indonesia, tetapi di Yaman pun mereka lakukan gitu. Ini apa penyebabnya? Ini sebabnya bahwa ketika ada makam kuno yang mereka klaim di sana, maka merekalah yang mengakui inilah makam nenek moyang kami, berarti nenek moyang kami sudah ada di sini. Inilah daerah nenek moyang kami. Itulah yang dilakukan oleh para Zionis, membuat makam-makam palsu Israel sekarang di tanah Palestina dan mengakui bahwa inilah tanah nenek moyang kami, buktinya adalah makam-makam ini. Padahal yang membuatnya adalah mereka sendiri. Nah, inilah cerita yang mirip dengan Israel ya, terkait dengan teknik penguasaan suatu daerah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Gus Abbas, ada yang menarik bahwa di Belanda itu dulu membuat kasta ya. Ketika itu kasta yang pertama, yang paling tinggi itu adalah orang-orang Belanda. Ketika Indonesia masih dijajah. Lalu kemudian yang kedua adalah inilah para habaib dan para oknum habaib dan Cina-Cina, kata Gus Abbas. Nah, yang paling terakhir itu, yang paling bawah adalah para pribumi. Inilah bahwa pribumi itu menjadi pembantu bagi di daerahnya sendiri atau di tanah kelahirannya sendiri bagi orang-orang asing. Ya, itulah sejarah kelam daripada bangsa kita. Lalu kemudian sekarang tugas kita adalah menjaga NKRI ini dengan merawat peninggalan leluhur kita ya. Jangan sampai diklaim, karena di banyak daerah itu sudah diklaim-klaim makam-makam yang sudah tua dan sebagainya, semuanya diasegapkan, semuanya diba'alawikan. Ini merupakan bukan satu dua di daerah ya. Banyak kita lihat beredar di YouTube video-video yang ya mereka berantas. Itu hanya cuman yang ditemukan ya. Belum lagi yang tidak ditemukan. Itu yang dipublikasikan, belum yang tidak dipublikasikan. Nah, ini merupakan fakta yang sebenarnya menjadi rahasia umum ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.